Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, kelompok kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kerja pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai supervisi pendidikan. Di sini saya sebagai moderator memiliki beberapa acara. Yang pertama ialah pembukaan yang alhamdulillah telah saya buka. Yang selanjutnya ialah pemaparan materi akan disampaikan oleh Ois Ratna Pauziah mengenai pengertian dan juga tujuan supervisi pendidikan. Kepada Ois, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi ini berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super ini mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, yaitu superior, atasan, bahkan berarti lebih baik atau lebih hebat. Sedangkan kata vision ini berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Nah, menurut salah satu ahli di sini ada Purwanto. Menurut Purwanto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 57 mengklasifikasikan supervisi ini terdiri dari dua bagian, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, apa yang dimaksud dengan supervisi akademik dan supervisi manajerial ini? Kalau supervisi akademik yaitu supervisi bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Nah, supervisi akademik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu supervisi kelas dan supervisi klinis. Fokusnya ini adalah kepada guru. Sedangkan supervisi manajerial ini yaitu mengawasi orang yang menjadi manajer atau kepala sekolah yang terdiri dari pengembangan staf atau tenaga pendidikan dan juga mengukur kinerja kepala sekolah. Jadi supervisi ini hampir sama dengan pengawasan, namun supervisi lebih kepada pembinaan. Nah, apa yang disebut dengan pengawasan? Pengawasan ini menurut Bell merupakan kegiatan monitoring kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dapat dicapai serta tugas dapat diselesaikan. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah tujuan supervisi pendidikan. Tolong ganti slide. Nah, tujuan dan fungsi, tapi saya akan di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan yang pertama ini untuk meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personal sekolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas, berkembang, dan yang utama supervisi pendidikan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kepatuhan. Nah, jika diuraikan, menurut Ahmed Tembun ini ada 9. Yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif, membantu guru untuk mengadakan diagnosis, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal, membantu untuk mempopulerkan sekolah ke masyarakat, membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalamannya sendiri, mengembangkan persatuan antar guru, dan membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam kontak tujuan perkembangan peserta didik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Ois yang telah menyampaikan pengertian dan juga tujuan. Untuk selanjutnya, mengenai fungsi supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Isma Nurul Hayat. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, fungsi itu ada 4. Fungsi supervisi. Nah, supervisor yang profesional mempunyai fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan masalah, kedua menyelenggarakan inspeksi, ketiga penilaian data dan informasi, keempat penilaian,
kelima, pelatihan, dan yang keenam, pembinaan dan pengembangan. Nah, menurut Ame Tembun, kepala sekolah mempunyai 4 fungsi utama sebagai seorang supervisor dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ada fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, maka diperlukan penelitian terhadap stimulasi dan kondisi tersebut. Yang kedua ada fungsi penilaian. Nah, fungsi penilaian ini berkegiatan untuk dimaksudkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi pendidikan, serta pengajaran yang telah diteliti sebelumnya, apakah memiliki kemajuan ataupun kemunduran. Yang ketiga ada fungsi perbaikan. Nah, setelah diadakannya suatu penilaian terhadap aspek pengajaran, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memperbaiki aspek-aspek negatif yang ada. Dan yang terakhir ada fungsi peningkatan atau pengembangan. Nah, meningkatkan atau mengembangkan aspek-aspek positif agar lebih baik lagi dan menghilangkan aspek-aspek negatif yang ada. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, pemateri selanjutnya ialah Lia yang akan menyampaikan mengenai proses internal supervisi pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supervisi internal. Melalui kegiatan supervisi kepala sekolah dapat memberikan bimbingan, motivasi, dan bantuan teknis kepada guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan profesional guru. Kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran guru di kelas. Menurut Syahardin, bahwa seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Nah, di sini juga dari pendapat di atas bahwa seorang guru memerlukan pengawasan secara struktural dianggap memiliki kelebihan dari guru itu. Jadi supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses belajar secara sistematis, kontinu, dan komprehensif sehingga dapat membantu guru dalam dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Neng Hikmah yang akan membahas mengenai proses eksternal supervisi pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi eksternal atau supervisi pengawas sekolah. Nah, sebelum supervisor melakukan supervisi, beliau harus dituntut mengacu pada aspek fungsi dan substansi manajerial sekolah. Nah, aspek fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan. Nah, sedangkan aspek substansi manajerial sekolah mencakup pengelolaan, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, pengelolaan ketenangan, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan keuangan, dan pembiayaan sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, serta pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, pengawas juga dituntut memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam memandang manajemen sekolah sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya kepadu antara aspek fungsi dan substansi manajerial. Substansi manajemen di sekolah tergantung pada kemampuan kepala sekolah menerapkan manajemen mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan. Nah, tugas pengawas ini adalah suatu pendidikan ketika melaksanakan tugas pengawasannya haruslah memahami metode dan teknik. Nah, tekniknya seperti apa? Teknik dalam melakukan pengawasannya ada 4. Nah, ada 5. Maaf. Ada 5. Yang pertama, kunjungan kelas secara berencana memperoleh gambaran tentang kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk membicarakan
masalah-masalah khusus yang dihadapi guru. Yang ketiga, rapat antara supervisor dengan para guru di sekolah. Nah, biasanya ini untuk membicarakan masalah-masalah umum yang menyangkut perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat adalah kunjungan antar kelas yang merupakan suatu kegiatan yang utama untuk saling menukarkan pengalaman sesama guru dan kepala sekolah tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu pertemuan-pertemuan di kelompok kerja pemilik. Nah, kerja kepala sekolah serta pertemuan kelompok kerja guru. Pertemuan-pertemuan ini dapat dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja atau gabungan yang terutama dimaksudkan untuk menemukan masalah, mencari alternatif, penyelesaian, serta menerapkan alternatif masalah yang tepat. Nah, pengawas juga harus bisa menyusun rencana untuk memperkuat implementasi keempat kompetensi guru. Nah, keempat kompetensi guru ini apa? Nah, yang pertama itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pengawas ini atau supervisor dituntut memiliki visi dan misi kepengawasan yang mampu dituangkan ke dalam tujuan dan strategi pencapaiannya. Nah, adapun kendala sering terjadi ketika melakukan supervisi, yaitu kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapatkan supervisi. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya anggapan para guru ketika dilakukannya supervisi, ia menganggap supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari kesalahan guru. Nah, padahal supervisi ini sekaligus membina, bukan saja mengawal untuk mencari masalah-masalah yang ada dan menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu. Sekian dan Terima kasih kepada Saudari Neng Hikmah yang telah memaparkan materinya. Mungkin yang terakhir ialah kesimpulan. Supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Atau secara sederhana, supervisi dapat diartikan kepada pembinaan atau pengawasan. Supervisior atau istilahnya bagi orang yang melakukan supervisi adalah seseorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Disebut juga sebagai kepala sekolah dan juga pengawas. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah pencapaian pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Sedangkan fungsi supervisi pendidikan mencakup menetapkan masalah, menyelenggarakan inspeksi, penelitian data dan informasi, kemudian penilaian, pelatihan, pembinaan, serta pengembangan. Kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran guru di kelas. Nah, sedangkan supervisi eksternal itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.